smarter you grow. Ada aktivitas sederhana untuk membuat semua suka membaca. Berteman dengan buku tanpa dipaksa, cara menyenangkan penuh cinta. Read aloud, bacakan nyaring sesa. Read aloud, manfaatnya sungguh bukan main. Read aloud, the more you read, you grow. Ada aktivitas sederhana membuat semua suka membaca. Berteman dengan buku tanpa dipaksa, cara menyenangkan penuh cinta. Read aloud, bacakan nyaring sesa. Read aloud, manfaatnya sungguh bukan main. Read aloud, the more you read, the more you know, and the more you know, the smarter you grow. Read aloud, for the smarter you grow. Ada aktivitas sederhana untuk membuat semua suka membaca. Berteman dengan buku tanpa dipaksa, cara menyenangkan penuh cinta. Read aloud, bacakan nyaring sesa. Read aloud, manfaatnya sungguh bukan main. Read aloud, the more you read, the more you know, and the more you know, the smarter you grow. Ada aktivitas sederhana membuat semua suka membaca. Berteman dengan buku tanpa dipaksa, cara menyenangkan penuh cinta. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terdengar suara saya? Oke, halo, selamat sore teman-teman semuanya. Hari ini kita mau ngadain Zoom tentang apa judulnya? Ada yang hafal? Oke, hari ini kita mau ngebahas tentang meracik menu belajar anak bareng dengan Teh Dewi. Sebelum mulai materi, saya bacakan CV beliau terlebih dahulu ya. Namanya Teh Dewi Setiawati, ibu dari seorang anak yang berusia 5 tahun dan sekarang pengalaman kerjanya pernah mengajar jadi guru TK di Picu Pacu Kreativitas Indonesia Bandung, lalu di TK Mutiara Bunda Play School Bandung jadi guru privat juga konten kreator. Terus
Kursus yang diambil di tahun 2002 ada seni mengelola emosi, seni melatih anak mengelola emosi, Montessori intensif webinar, pendidikan seks anak usia dini, positif disiplin basic. Nah, teman-teman kalau misalkan mau silaturahmi lebih lanjut, boleh di-follow ya di @bundazarangi. Oke, kalau gitu mari kita sambut pemateri kita, Teh Dewi Setiawati. Mangga, Teh. Oke, terima kasih Teh Ranti. Sehat Teh? Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya izin share screen ya. Boleh, Teh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu semuanya di sini. Kalau di sini sih sekarang lagi hujan. Kalau di tempat ibu-ibu gimana nih? Semoga lancar ya, insya Allah walaupun hujan, tapi internet lancar dan kita bisa belajar bersama-sama. Insya Allah hari ini kita pengen bahas tentang menu belajar. Mungkin saya pilih kata menu belajar tuh biar lebih enak aja gitu buat kita ya, lebih gampang gitu rasanya menu belajar. Biasanya kalau di sekolah kita bilangnya plan gitu ya. Lesson plan untuk anak usia dini di rumah. Apakah di sini ibu-ibunya ada yang anaknya usia 0 sampai 6 tahun? Boleh di chat, boleh bilang saya, atau misalnya raise hand, karena nantinya usia 0 sampai 6 tahun itu, Ibu Fuzi ya, ternyata ada 0 sampai 6 tahun, karena nanti akan lebih mudah gitu kita membuat menu belajarnya. Nah, bentar, saya next dulu. Oke, tadi sebetulnya sudah sama Teh Ranti perkenalan sedikit. Nama saya Dewi Setiawati. Saya lahir dan asli dan tinggal di Bandung, tapi baru tahun ini merantau ke Bali gitu ya. Baru bulan Juli saya pindah ke Bali. Anak saya perempuan usia 5 tahun. Pengalamannya di guru TK, jadi mungkin nanti kita sharing-sharingnya banyak dipengaruhi oleh background saya ya sebagai guru TK gitu. Kemudian background pendidikan saya di satu pendidikan dan diploma pendidikan anak usia dini. Nah mungkin ada nggak ya ibu-ibu di sini yang kita temenan di Instagram gitu ya? Saya juga sering sharing di Instagram @bunda_zarangi. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kita transisi dulu. Biasanya kita kalau misalnya mau melakukan sesuatu sambil gitu ya, banyak yang masuk dan banyak yang keluar. Jadi kita bismillahirrahmanirrahim, kita niatkan belajar. Boleh ibu-ibu semua misalnya duduk senyamannya atau mau sambil nyetrika, mungkinnya ada yang lain, silahkan senyamannya. Kita tarik nafas yang dalam, keluarkan. Kita berniat untuk belajar hari ini, semoga kita diberikan ilmu dan kemampuan untuk kita praktek sama-sama di rumah nanti ya. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat. Boleh kalau mau 3 kali tarik nafas, boleh. Kenapa? Karena kalau tarik nafas dalam itu bisa banyak oksigen masuk ke otak, jadi kita lebih konsentrasi nantinya. Jadi bukan anak aja yang butuh rentang konsentrasi yang panjang ya, kita juga butuh rentang konsentrasi yang panjang untuk bisa menyimak. Silakan saya kasih waktu beberapa detik untuk ibu-ibu mau tarik nafas dulu, silakan. 3 kali. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, insya Allah hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dan sharing tentang hal-hal di sini. Jadi apa itu lesson plan atau menu belajar, kemudian apa sih manfaatnya membuat lesson plan, kemudian apa saja tahapannya ya kalau misalnya kita mau membuat lesson plan, dan contoh lesson plan ya insya Allah. Nah, yang pertama dulu, apa itu lesson plan? Coba ada nggak ya yang kalau misalnya dengar lesson plan tuh yang tergambar di otak kita apa sih gitu? Boleh deh ibu-ibu mau di chat gitu ya. Kalau saya kalau dengar lesson plan ingatnya apa ya? Ingatnya aktivitas. Beberapa aktivitas gitu. Nah, kalau ibu-ibu kalau dengar lesson plan apa sih gitu atau menu belajar apa sih? Rencana belajar kata Ibu Noviadvi. Oke, terima kasih Bu. Nah, kita coba lihat ya.
Nah, saya ambil di sini nih, ada sumbernya, katanya lesson plan atau rencana pembelajaran adalah sebuah deskripsi yang terorganisir tentang aktivitas dan sumber daya yang akan digunakan sebagai panduan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, tadi ada ya yang menyinggung pembelajaran. Kemudian dalam buku didefinisikan bahwa rencana pembelajaran adalah roadmap dari instruktur atau pengajar terkait apa yang akan dipelajari peserta didik dan bagaimana hal tersebut dapat dicapai dengan efektif selama proses pembelajaran. Rencana pembelajaran dapat berbentuk sederhana, hanya berisi garis besar secara singkat, atau bisa juga dalam bentuk lebih kompleks dengan disertai skrip, petunjuk, dan daftar pertanyaan yang direncanakan untuk ditanyakan ketika sesi pembelajaran. Tentu saja ibu-ibu di sini kalau di rumah tidak perlu yang detail seperti saya pernah buat di sekolah ya, kita seperti guru, tapi dari sini kita dapat gambaran besar bahwa menu belajar yang kita buat itu adalah aktivitas yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Seperti itu ya, aktivitas yang akan kita lakukan di rumah untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, kemudian kita refleksi dulu nih. Emangnya kenapa sih kalau misalnya kita belajar sama anak gitu ya, atau main sama anak itu sepenting apa gitu ya? Sebetulnya anak kita, atau misalnya kita deh ibu-ibu nih, masih ingat nggak sih kegiatan waktu di rumah sama orang tua, mungkin banyak kegiatan yang kita nggak ingat gitu. Dulu kita belajar apa, kita main apa sama orang tua di rumah, mungkin kita nggak ingat. Tapi saya yakin perasaan kita dulu saat main sama orang tua, pengalamannya itu pasti masih teringat sampai sekarang. Sampai kita usianya 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun itu masih teringat gitu. Sehingga ini bisa jadi refleksi kita sebelum kita membuat menu belajar di rumah gitu. Pengalaman apa sih yang ingin ayah bunda wariskan kepada anak tentang masa kecilnya gitu ya. Sehingga kita bisa cicil dari sekarang. Oh, aku tuh pengen warisan yang aku kenalkan itu aku orang tua yang menyenangkan, orang tua yang tempat dia bertanya apapun gitu, sehingga kalau misalnya kita ingin mewariskan pengalaman seperti itu, berarti itu yang bisa kita cicil lakukan sekarang gitu. Nah, saya pernah baca ini tapi saya lupa di mana ya, katanya pola pengasuhan yang kita upayakan saat ini sebenarnya kita sedang mengasuh anak sekaligus calon cucu kita di masa depan. Lah kenapa gitu? Kita mengasuh anak sekaligus cucu kita di masa depan karena anak-anak yang sedang kita asuh sekarang itu akan menjadi orang tua. Dan mereka biasanya akan mengasuh sebagai referensinya itu kita gitu. Apa yang kita lakukan sekarang itu sebagai referensi mereka bagaimana cara mengasuh. Sehingga kita semakin matang kita dalam pengasuhan, ya mudah-mudahan gitu menjadi referensi yang baik untuk anak kita cara mengasuh anak-anak mereka nantinya. Jadi kita sekaligus nih mengasuh anak kita, mengasuh calon cucu kita juga di masa depan gitu ya. Kemudian apa sih manfaatnya nih? Perlu nggak ya kita bikin menu belajar gitu? Memang manfaatnya banyak gitu ya. Nah boleh nih, apakah ada rencana belajarnya nih didongengin? Oke, apakah nih satu manfaat nih yang ibu-ibu, kayaknya kalau aku bikin menu belajar jadi gini deh gitu. Ada nggak ya terlintas misalnya nih ya? Kalau misalnya saya bikin menu belajar, kayaknya jadi mudah di rumah, soalnya saya suka stuck idenya nih, gitu. Kalau saya bikin menu belajar kayaknya jadi ada pilihan ide. Kira-kira ada apa sih manfaatnya, gitu ya. Nah, ini nomor 1. Nomor 1 itu saya simpen di sini supaya kita nggak impulsif buying gitu ya. Karena ini sering banget ada Shopee 11.11, Shopee 12.12 gitu ya. Dapat saya juga kemarin sempat gitu ya lihat temen update status, cepet ini mainannya murah banget gitu. Nah, kalau kita misalnya sudah terbiasa dengan menu belajar, kita tuh tahu gitu. Oh, walaupun ini diskon besar-besaran tapi saya belum butuh gitu dan saya tidak akan beli itu. Pernah nggak sih ibu-ibu di sini misalnya nih lagi diskon mainan, terus beli gitu, soalnya lagi diskon atau beli soalnya lucu gitu ya. Pernah nggak? Ternyata pas nyampe rumah anaknya nggak mau mainin, nggak tertarik gitu. Ada nggak ya di sini yang kayak gitu? Ada nggak ya yang ternyata, oh saya begini kamu mah ibu udah beli nih mahal-mahal, ternyata malah nggak suka gitu anaknya. Nah itu kalau misalnya kita familiar dengan
kebutuhan anak, tahap perkembangan anak, kita itu akan meminimalisir kita membeli mainan atau media belajar yang tidak sesuai dengan minat atau kebutuhan anak gitu ya. Kemudian dengan misalnya kita sering membuat menu belajar atau misalnya terbiasa dengan tahap perkembangan anak, kita jadi tahu, oh anak aku usia segini berarti sebaiknya kegiatannya ini ya, sesuai dengan tahap perkembangannya gitu, dan kita juga tahu stimulasinya seperti apa. Wah, Ibu Ranti aku, sama ya, berarti saya nggak sendirian. Kemudian, kita bisa mengapresiasi dan merayakan perkembangan anak dan peran kita. Nih, biasanya hal-hal kecil tuh kalau kita menemani anak gitu ya, apalagi kita bikin menu belajarnya, kita jadi ngeh gitu. Misalnya ya, anakku yang tadinya takut banget sama semua tekstur gitu, tiba-tiba pas kita ajak main pasir, oh dia mau loh telanjang kaki di atas pantai gitu, pasir pantai, terus dia mau ngebangun sesuatu dari pasirnya meskipun pasirnya nempel-nempel, itu tuh kayak, wah aku tahu banget perjuangannya dari dia nggak mau pegang sama sekali sampai mau pegang ya. Kita bisa mengapresiasi dan merayakan setiap setiap pencapaian kecil lah gitu anak kita. Kemudian memiliki banyak pilihan kegiatan gitu, kalau, ngapain lagi ya, misalnya anaknya mau, "Bun main yuk," main apa ya? Tapi kalau kita terbiasa bikin menu belajar, akan lebih mudah gitu. Kalau main, "Ini gimana nih, banyak ide, kamu mau pilih yang mana?" Gitu. Kemudian mengetahui jika ada ketertinggalan. Jadi kita bisa ada tahu red flag di usia anak. Misalnya kalau misalnya 2 tahun nih anak saya belum ada satu kata pun yang bermakna gitu ya. Ternyata itu red flag. Jadi kita tahu kapan kita harus ke psikolog anak atau dokter tumbuh kembang anak gitu. Apa saya terlalu kecepatan, Bu? Nanti boleh ya di chat kalau saya terlalu cepat. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah tahapan saat kita akan membuat lesson plan atau menu belajar. Yang pertama, tentukan dulu kita referensinya mau menggunakan apa dalam melihat milestone atau tahap perkembangan anak. Nanti saya coba rincikan satu-satu ya. Kemudian melakukan observasi kebutuhan stimulasi anak ini penting karena kalau kita langsung bikin aja gitu ya sesuai umurnya dia nih harus bisa ini A, B, C, D, E, tapi kita nggak melihat kebutuhan anaknya, nanti akan kitanya stres misalnya gitu ya, aduh aku udah capek-capek bikin nih menu belajar sebulan, anaknya nggak mau kegiatan ini. Anaknya juga stres karena kegiatan yang kita kasih nggak sesuai dengan kebutuhan anaknya gitu. Jadi nantinya khawatirnya anaknya tantrum, ibunya tantrum, jadi dua-duanya tantrum gitu ya, yang dewasanya juga tantrum. Sehingga melakukan observasi sebelum kita bikin itu sangat penting gitu. Kemudian menentukan skop lingkup perkembangan dan sequence urutan atau tahapan perkembangan. Ini nanti saya jelaskan juga. Intinya skop itu bagian tema besarnya, dan sequence itu tahapan nanti kita main sama anaknya tuh bertahap gitu. Jadi nggak langsung, aduh aku pengen anak aku itu ternyata usia 2 tahun harus udah bisa lompat 2 kaki harusnya, tapi anak aku belum bisa nih gitu. Nah, kita nggak langsung ngajarin anak cara lompat 2 kaki, kita perlu yang namanya sequence, berurutan gitu ya. Misalnya mulai dari ajarin anak berdiri dengan seimbang dulu, nanti baru melompat gitu. Nanti perlahan-lahan jadinya tercapai gitu tujuan pembelajarannya. Kemudian yang keempat, menentukan cara penilaian untuk membantu evaluasi. Nah, ini juga kita perlu ada waktu mungkin sekitar sebulan sekali maksimal untuk refleksi apakah apa yang kita tujuankan ini tuh berhasil, apakah anak nyaman, apakah kebutuhannya terpenuhi, apakah apa yang harus dirombak gitu ya. Nah, nanti saya jelaskan juga bagaimana cara penilaian. Ini yang pertama dulu tadi, langkah pertama adalah menentukan referensi tahap perkembangan anak usia dini. Sebetulnya ada banyak sekali ya instrumen yang bisa kita ambil, tapi saya ini ambil 4 contoh aja yang paling mudah menurut saya, paling mudah dan paling mudah dicari sama kita dan paling mudah untuk dibacanya. Gitu. Yang pertama yang jadi bisa referensi kita adalah CDC milestone. Nah, ini dari US, jadi
internasional ya, mungkin kalau misalnya tapi ibu-ibu misalnya nanti baca cocok, ini bisa pakai ini boleh. Kemudian buku Kia itu buku yang warna pink, kalau misalnya ibu-ibu pertama kali hamil, itu dikasih dari bidan. Nah, di situ ada milestone dari 0 sampai 6 tahun. Kemudian ada kuesioner pra-screening perkembangan, di sini nanti ada checklist-nya dan apa yang harus dilakukan. Kemudian yang terakhir ada STPPA atau standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Nah, STPPA ini yang paling sering dipakai oleh sekolah gitu untuk membuat lesson plan, termasuk saya di sekolah juga pakai STPPA ini gitu. Dan menurut saya sih cukup cukup mudah dibaca dan dipahami. Nanti ibu-ibu bisa bandingkan ya cocok atau enggak dengan di antara keempat ini gitu. Atau misalnya mau mencari yang lain juga nggak apa-apa sih sebetulnya. Yang penting itu ibu nyaman untuk pakai gitu ya. Nah, ini contoh dari CDC milestone. Jadi misalnya ini anak usia 4 tahun itu sosial emosional, bahasanya harus apa sih yang dicapai, kognitifnya, kemudian geraknya. Nah, di sini juga biasanya kalau di CDC itu per tahun suka ada misalnya 4 tahun, apa yang bisa kita lakukan di rumah? Misalnya nih, secara sosial, anak 4 tahun itu harus mulai dibiasakan untuk bertemu dengan orang-orang baru atau pergi ke tempat baru, misalnya gitu ya. Nah, ini contoh CDC seperti ini. Nah, kalau ini adalah contoh yang ada di buku Kia, milestone yang ada di buku Kia. Kalau ibu mau menggunakannya ini bentuknya kurang lebih seperti ini. Jadi misalnya, ini kurang lebih anak rentang usia 3 sampai 4 tahun ya. Apakah anak bisa berdiri 1 kaki 2 detik? Misalnya ibu nanti checklist ya atau tidak. Jadi kalau misalnya tidak, oh berarti ini nih yang perlu saya stimulasi di rumah gitu. Kalau iya berarti kita next ke yang lain. Apakah anak ibu bisa melompat 2 kaki diangkat misalnya gitu ya. Nah, seperti ini nanti boleh pasti di rumah ada buku pinknya, nanti diubek-ubek lagi buku pinknya ya. Kalau mau pakai buku yang pink ini. Kemudian ini contoh dari KPSP atau pra-screening. Ini juga sama mirip usia sekitar 42 bulan itu seperti ini. Misalnya ibu-ibu bisa di checklist bisa atau enggak kalau misalnya anak dikasih kubus nih di depannya, terus anak bisa susun nggak ya sampai berapa kubus anak bisa susun, apakah bisa sampai 8 gitu ya, nanti di checklist bisa atau tidak. Nah, ini contoh dari KPSP. Nah, yang terakhir ini adalah STPPA. Nah, yang biasa saya pakai di sekolah gitu ya. Nah, kalau STPPA itu dari 0 sampai 6 tahun itu ada tingkat pencapaiannya. Contohnya seperti ini. Ini ada ruang lingkupnya, ada nilai agama dan fisik motorik ya. Misalnya anak usia 4-5 tahun itu sudah tahu aku tuh agamanya apa ya gitu, udah bisa meniru gerakan sholat dengan benar gitu ya. Nah, di dalam STPPA itu ada sekitar 6 lingkup perkembangan. Jadi ada nilai agama dan moral, ada fisik motorik. Motorik itu ada motorik kasar yang menggunakan otot-otot besar dan motorik halus. Biasanya berhubungan sama tangan ya. Kemudian ada kognitif, ada bahasa, ada sosial emosional dan seni. Jadi ada 6 ruang lingkup di dalam STPPA gitu. Nah, itu silahkan tentukan ya Ibu, dari 4 ini mana yang Ibu-Ibu nyaman, apakah mau pakai CDC, pakai buku Kia, pakai KPSP, atau misalnya pakai ini, STPPA, itu silahkan pilih yang nyaman. Oh, aku udah pilih nih 1, misalnya selanjutnya apa nih? Saya udah tahu mau pakai yang mana. Nah, selanjutnya kita lakukan observasi. List di antara tadi, kan kita dikasih checklist-an ya. Nah, di antara checklist-an ini, yang mana sih yang anak kita sudah kuasai, yang mana yang masih butuh untuk stimulasi lanjutan nih di rumah gitu ya. Misalnya tadi anak 2 tahun harus bisa melompat dengan 2 kaki, dengan menggerakkan 2 kakinya. Misalnya, oh anak saya belum bisa nih. Oh berarti tulis gitu ya, ini yang belum bisa. Setelah di list apa saja yang anak kita belum bisa, belum mencapai, kita juga list minat anak saat ini. Oh, minatnya lagi apa nih? Dia tuh sukanya sama apa? Karena dengan kita tahu minat anak, nantinya kita bisa kombinasikan kegiatan kita dengan apa yang diminati oleh anak gitu supaya menu belajarnya lebih variatif gitu ya.
Kemudian gaya belajar anak kita seperti apa sih? Apakah dia lebih senang bergerak? Apakah lebih senang seperti apa gitu ya. Jadi nanti memudahkan juga. Dan kita juga kan banyak mungkin ya dalam 1 tahun ini tahap perkembangan anak kita banyak nih PR-nya. Nah, jangan langsung dulu semua dikasihin ke anak, kita fokus dulu mau yang mana dulu nih. Apakah misalnya mau yang melompat dulu deh, saya fokusnya di motorik kasar misalnya boleh gitu. Jadi enggak langsung kasih banyak kegiatan juga ke anak ya. Kita mana yang mau kita fokuskan, yang mau kita stimulasi lebih banyak di rumah gitu. Supaya anaknya nggak overwhelm, kitanya juga nggak kecapean gitu ya, kecapean dengan ekspektasi gitu, enggak, kita bisa mengatur itu, gitu. Nah, ini tentang scope dan sequence. Scope itu ruang lingkup yang lebih besar, cakupan yang lebih besar, pembelajaran yang ingin kita capai. Misalnya dari segi tema, temanya pengen transportasi, temanya tentang profesi, itu bisa. Atau tahap perkembangan, misalnya tadi ya, saya tuh pengen fokusnya di fisik motorik, atau misalnya, anak saya tuh masih lemah nih di motorik halusnya, jadi itu bisa gitu ya, kita pilih yang mana. Atau dari kompetensi, misalnya tadi langsung aja deh saya lihat di STPPA harus bisa lompat 2 kaki misalnya. Ya udah itu yang diambil, itu namanya scope. Kalau sequence, kita itu mengurutkan apa yang ingin kita capai dari scope itu secara, lebih di-breakdown lagi gitu, lebih mudah lagi dari yang paling mudah misalnya, kalau misalnya anak, masih, lemah nih memindahkan benda pakai tweezer gitu ya, misalnya tweezer terlalu kecil ya, kita pakai sequence, kita berurutan. Misalnya, udah jangan pakai tweezer dulu, pakai tangan dulu misalnya. Terus nanti pakai sendok, misalnya udah pakai sendok, baru pakai tweezer gitu. Nah, itu jadi kita perlahan dan bertahap. Kemudian urutan juga bisa dari yang konkret, yang bisa disentuh sama anak, yang bisa dimanipulasi sama anak, dibentuk-bentuk, yang bisa anak, aku pengen bikin ini, aku pengen bikin itu gitu ya, dari yang konkret baru nanti ke abstrak. Abstrak itu seperti apa? Abstrak itu seperti, worksheet. Jadi worksheet itu sebaiknya disimpan di akhir, setelah anak sudah mengalami banyak kegiatan konkret. Gitu. Dan yang paling sederhana, jadi jangan langsung kegiatannya banyak gitu ya, atau kegiatannya sulit, kita dari yang sederhana dulu, baru kita ke yang rumit gitu. Kemudian sekarang bagaimana cara kita melakukan penilaian nih? Saya udah bikin menu belajar, anak sudah berkegiatan mengikuti aktivitas yang saya susun. Gimana ya cara penilaiannya? Jadi kalau misalnya di sekolah itu rata-rata penilaiannya ada 3 gini, dan kita juga bisa buat di rumah. Yang pertama anekdot, portfolio, dan checklist perkembangan. Nah, kita pelan-pelan ya, satu-satu. Ini contoh anekdot. Sebetulnya anekdot itu kalau saya sih, pokoknya tulis aja apa yang, hari ini misalnya entah itu celotehan anak, atau misalnya perilaku anak, kita tulis aja misalnya tanggalnya, terus misalnya celotehan. Misalnya hari ini Zara itu, saat ada tetangga datang, dia tuh otomatis loh menawarkan minuman gitu kan, ya itu tuh anekdot gitu. Jadi apapun misalnya, perilaku yang anak tunjukkan atau misalnya celotehan yang dia keluarkan itu kita tulis gitu, tanggalnya dan seperti apa gitu. Nah, kemudian hasil karya atau portfolio ini juga, pasti banyak ya anak-anak misalnya di rumah bikin karya bareng Bunda. Nah, ini lo bisa banget kita bikin, portfolio karya. Nih saya bikin itu seperti ini. Nah, seperti ini bisa beli, ukurannya F4, ini harganya kalau nggak salah itu sekitar 20.000. Jadi nanti ibu-ibu misalnya apa ya, kegiatan apapun itu masukin aja ke plastik ini. Dan di situ kita tulis tanggal sama ceritanya apa gitu. Misalnya nih, di sini saya ceritain gitu ya, kalau misalnya, wah hari ini Zara siapin bahannya sendiri, dia gunting bentuk geometri sendiri, kemudian dia stem, dan
tebak bentuk katanya gitu. Nah, itu tuh bisa kita tulis semuanya di sini supaya nanti kita bisa melihat dengan jelas perkembangan anak kita yang darinya misalnya khususnya motorik halusnya misalnya gambarnya dari yang tadinya nggak berbentuk lama-lama jadi terbentuk itu tuh terlihat sekali. Terus kita juga melihat perkembangan bahasanya misalnya saat kita tanya karyanya itu tentang apa sih gitu, dia bisa menceritakan dengan lebih detail gitu, biasanya gitu. Nah, itu akan terlihat dari portfolio karya gitu ya. Kemudian ada juga penilaian bintang-bintang gini. Nah, biasanya kalau saya di sekolah bintangnya tuh sampai 3. Jadi bintang 1, bintang 2, bintang 3. Ini juga Ibu bisa coba gitu ya di rumah. Misalnya saya lagi ngenalin dia melompat. Nah, kira-kira dia udah bisa belum nih? Nah, di sini ada misalnya bintang 1 BB belum berkembang, jadi anaknya masih dibantu, masih harus dipegangin gitu ya. Kemudian bintang 2 misalnya mulai berkembang, dia udah mulai mau nih, saya pegangin cuma di awal aja gitu, tapi kesananya mau sendiri. Atau misalnya berkembang sesuai harapan, dia sudah mulai bisa sendiri, secara mandiri. Nah, kalau ini BSB biasanya ini dari pemerintah ya, disarankannya 4. BSB itu kalau dia udah mulai punya inisiatif untuk membantu temannya gitu ya. Tapi kalau saya biasanya pakai 3, bintang 1, 2, 3 saja. Misalnya dia masih dibantu sedikit atau dia sudah bisa mulai sendiri gitu. Jadi bintang 1, bintang 2, bintang 3 supaya nanti kita tahu dari tahap perkembangan yang ada sesuai usianya yang mana nih yang masih perlu stimulasi gitu. Nah, terus gimana nih kalau misalnya kita udah bikin menu belajar, ternyata anaknya sepertinya kurang suka sama kegiatan yang kita susun gitu ya. Kurang menarik atau apa ya gitu, apa yang harus dilakukan. Nah, yang pertama kita observasi ulang lagi. Apakah kegiatan-kegiatan yang kita susun itu sudah sesuai kebutuhan anak, sudah sesuai minatnya, sudah sesuai dengan checklist perkembangannya gitu ya. Kemudian amati juga lingkungan rumah, apakah mendukung anak untuk eksplorasi atau misalnya mainan yang terlalu banyak juga itu bisa overwhelm buat anak, pilihan permainan yang terlalu banyak. Jadi cukup 3, kalau misalnya usianya 0 sampai 3 tahun itu cukup 3 pilihan permainan cukup sebetulnya. Jadi kalau terlalu banyak dianya overwhelm, jadinya responnya juga kurang gitu ya. Atau misalnya responnya berlebihan gitu. Kemudian amati juga respon kita gitu ya. Apakah saat bermain kita itu banyak berkomentar misalnya, bukan gitu cara mainnya gitu. Jangan kayak gitu nanti kotor misalnya gitu ya. Kalau terlalu banyak komentar biasanya anak juga jadi kurang suka gitu ya untuk belajar mengikuti kita gitu ya. Jadi kita juga perlu refleksi apakah bagaimana respon kita terhadap anak. Amati lagi kebutuhan anak dan minatnya gitu. Nanti bisa kita rombak lagi misalnya apa ya yang perlu diperbaiki. Kemudian ini belum ya. Levelnya juga perlu diperhatikan. Apakah misalnya kegiatan yang kita berikan itu terlalu sulit? Biasanya kalau terlalu sulit, anak juga jadi stres. Anak juga bisa mengalami stres ya Bu. Misalnya, ini tuh aku tuh selalu nggak bisa gitu, aku nggak mau deh gitu. Apakah terlalu sulit atau terlalu mudah justru? Jadi kalau terlalu mudah, gampang ini mah nggak seru gitu. Jadi kita juga lihat levelnya, apakah terlalu sulit atau terlalu mudah. Nah, ini salah satu menu belajar yang saya buat. Kalau dulu saya suka bikin pakai Canva gini. Kalau sekarang saya gampang aja, misalnya bikin aja di note minggu ini mau apa gitu ya, di note HP atau misalnya ditulis di Blackboard gitu, minggu 1, 2, 3, 4 mau apa. Kalau sekarang kayak gitu lebih mudah aja gitu. Kalau dulu masih rajin bikin-bikin kayak gini di Canva. Nah, ini saya mau kasih contoh. Skopnya di atas ya. Saya ambil dari STPPA, anak usia 4 tahun itu apa aja yang harus dikuasai. Misalnya saya ambil nih motorik halus, anak harus bisa memindahkan benda misalnya. Nah, saya turunkan lagi nih ke hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Skop yang saya ambil cuma 1, memindahkan benda, tapi saya sekuenskan, diurutkan, memindahkan pom-pom dengan 3 jari, misalnya hari Seninnya. Hari Selasanya pom-pomnya menggunakan jempol dan telunjuk saja, misalnya 2 gini. Kemudian hari Rabunya
memindahkan popomnya pakai sendok gitu. Keempatnya menggunakan tweezer. Kelimanya menggunakan sumpit gitu. Jadi hanya memindahkan benda gitu ya, skopnya motorik halus, tapi saya sekuenskan gitu, saya urutkan kegiatannya dari yang sangat mudah, makin sulit, makin sulit, makin sulit, seperti itu. Kemudian misalnya melempar sesuatu secara terarah, itu ada di motorik kasar. Nah, misalnya saya sekuenskan nih, hari Senin melempar bolanya jaraknya 1,5 meter aja ke keranjang dengan tangan kanan, misalnya ya. Hari Selasanya coba dengan tangan kiri, jaraknya masih sama 1,5 meter misalnya. Hari Rabu melempar ke keranjang dengan kedua tangan, jaraknya 1,5 meter. Hari Kamis udah mulai dinaikin lagi nih levelnya, jadi 2 meter gitu tangan kiri. Hari Jumat misalnya masih di 2 meter ke keranjang dengan kedua tangan. Jadi sebelum kita ke kedua tangan tuh satu-satu jaraknya pendek, kemudian makin panjang. Jadi nggak langsung. Nah, makanya tadi ada perlu kita menerapkan namanya scope dan sequence gitu ya. Kemudian nih, misalnya saya ambil lagi ya, kognitif atau matematika, mengenal konsep bilangan. Nah, saya nggak langsung, "Ayo nak, kamu harus bisa membilang 1 sampai 10 ya," misalnya gitu ya, enggak. Tapi kita bikin sequence-nya dulu, misalnya mengenal bilangan melalui cerita. 10 anak Indian, itu ada buku cerita judulnya 10 anak Indian, itu tuh bukunya bagus, jadi belajar berhitungnya pelan-pelan tentang anak Indian yang mau ngajak beruang bermain gitu ya. Nah, nanti boleh nih ibu-ibu cari bukunya. Kemudian hari Selasanya saya mengumpulkan tanaman yang jatuh, kita cari yuk sebanyak 5, bawa anaknya ke keranjang, kita sambil jalan-jalan gitu misalnya. Kemudian hari Rabunya mengenal simbol angka 1 sampai 5. Bisa dengan misalnya flashcard yang DIY, jadi anak bisa sentuh angkanya, oh ada teksturnya, terus sebanyak apa ya gitu, 1 sampai 5 itu sambil bawa mainannya, misalnya 1, oh 1 aja 1 biji. Misalnya kita punya di rumah mobil, 1 biji mobil. Kemudian 2 anak lihat angkanya, raba angkanya, kemudian cari mobilnya 2 gitu ya. Terus misalnya di hari Kamisnya, mulai tuh ke simbol, misalnya 1 sampai 5 sambil nulis di atas pasir misalnya atau di atas beras, dan hari Jumatnya baru mencocokkan misalnya simbol dengan jumlahnya gitu. Nah, itu sequence gitu ya. Jadi kita perlahan-lahan, kita sedikit-sedikit gitu ya. Ini nggak harus sih kayak misalnya Ibu misalnya Senin matematika sampai Jumat itu nggak harus. Jadi ini bisa diselang-seling. Ini hanya contoh saja untuk memudahkan. Nah, saat anak belajar, siklus belajar itu adalah kita diskusi dulu, misalnya kita mau bermain apa. Makanya kita kalau misalnya bikin menu belajar, kita jadi punya pilihan buat anak. Kamu kira-kira hari ini sukanya yang mana? Mau main angkanya mau sambil main bola atau main angkanya sambil main beras misalnya gitu. Jadi anak memilih. Kemudian mengerjakan kegiatan dan kita ajak juga membereskan kembali supaya tumbuh rasa tanggung jawab dan kemandiriannya. Oh, tahu siklus belajarnya kalau misalnya saya tuh memilih, melakukan dan membereskan lagi seperti itu. Nah, kita sudah ya Bunda tadi membahas apa itu lesson plan, apa manfaatnya, apa saja tahapannya, dan contohnya. Nah, kalau misalnya Bunda-Bunda mau baca ulang tadi di mana ya saya harus belajar, ini ada beberapa referensinya yang tadi saya bahas, ada di sini semua. Mangga kalau mau di screenshot, barangkali nanti mau dibaca lagi ya. Kemudian, terakhir, menjadi ibu itu luar biasa ya. Sangat menantang gitu ya, banyak sekali rasanya yang harus kita pelajari. Hari ini belajar tentang menu belajar, belum kita belajar tentang gimana mengelola keuangan, belum belajar tentang dekorasi rumah, belum tentang masak gitu ya. Rasanya banyak sekali yang harus dipelajari, karena ternyata menjadi ibu itu membutuhkan ilmu seluas laut untuk diselami. Nah, pertanyaannya apakah harus gitu saya bikin menu belajar di rumah? Enggak harus Bun gitu ya. Seperti tadi ada beberapa manfaatnya yang kalau misalnya Bunda merasa, oh aku kayaknya perlu karena aku merasakan tadi
keceletot nih gitu ya, misalnya masih suka beli barang impulsif, mainan, aku butuh deh kayaknya bikin ini misalnya, menu belajar ya, itu bisa Bunda mulai bikin gitu ya. Tapi tadi kita nggak wajib gitu ya untuk bikin, tapi jika dengan komitmen kita saat ini membantu mengoptimalkan anak kita 10-20 tahun ke depan, saya rasa perlu diupayakan. Bahkan dengan hari ini Bunda ada di sini di Zoom, kita belajar sama-sama, kita sharing sama-sama, itu juga udah one step ahead gitu ya untuk luar biasa, di mana mungkin enaknya kalau lagi hujan-hujan gini enaknya tidur gitu ya. Tapi hari ini mau belajar bersama, seperti itu. Terima kasih semuanya. Saya kembalikan ke Teh Ranti deh. Teh Ranti mangga. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Makasih banget Teteh sharingnya, seru Sama-sama. sekali. Oke, eh, ternyata manfaatnya banyak banget ya kita dengan bikin rencana anak mau ngapain aja nih. Jadi ternyata main tuh bukan cuma sekedar main ya Teh ya. Ya, betul. Oke deh kalau gitu kita buka sesi tanya jawab ya. Silakan barangkali ada yang mau bertanya, boleh raise hand-nya. Atau Teh siapa ini? Teh Zenit dulu boleh Teh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Teh. Ya, sebelumnya makasih ya Teh Dewi, ini materinya bagus banget. Nah, aku juga kebetulan butuh banget ya materi ini. Nah, terus tadi tuh sempat kayak yang materi ini loh Teh, yang pembelajaran konkret dan abstrak. Nah, itu kan sebenarnya nih anak aku nih udah aku tuh tahu anak aku tuh udah mulai tertarik sama alfabet ya Teh, kayak membaca gitu dia udah pingin, karena kan dia baca buku nanya ini bacanya apa kayak gitu. Nah, cuman aku masih nggak ngerti sekuensnya untuk mengenalkan belajar membaca ini apa dulu gitu loh, sebelum abstrak, sebelum worksheet ini apa dulu yang secara konkretnya itu gimana gitu Teh. Mungkin ada pencerahan gitu Teh. Teh Zenit anaknya usia berapa? Laki-laki atau perempuan? Anaknya laki-laki, usianya sekarang hampir 4 tahun, bulan depan 4 tahun. Oke, bulan depan. Nah, iya. Ya, mulai dari mana gitu ya Teh kalau misalnya anak udah mulai tertarik membaca gitu ya? Iya. Lebih ke tahapannya itu kayak gimana sih Teh? Secara dilihat dari konkret dan abstraknya, kayak contohnya itu kayak gimana kayak gitu. Oke. Nah, Betul. makasih Teh Dewi. Iya, sama-sama. Katanya kalau anaknya ngomongnya lancar. Nggak ada masalah. Alhamdulillah. Ya, kemarin sempat ada speech delay kan di umur 2 tahunnya. Alhamdulillah di umur 3 tahun itu udah mulai ngejar dan mulai meledak gitu loh kata-katanya. Oke. Karena read aloud itu kan. Mm-mm. Nah, sekarang ini mulai tertarik sama huruf-huruf itu Teh. Mm-mm. Oke, jadi kita juga perlu lihat juga apakah itu misalnya karena bacakan buku dia jadi mulai minat atau betul-betul dia minat. Jadi kalau misalnya tahap perkembangan dalam membaca itu memang panjang ya Teh ya. Salah satunya kenapa saya tanya apakah anaknya sudah bisa bicara, karena itu sangat penting gitu untuk anak mulai masuk ke tahap membaca gitu ya. Kalau tahap pra membaca memang bisa dari sekarang pun ya kita harus gitu ya dari nol pun kita mulai gitu pra membaca. Tapi kalau misalnya Bunda di rumah sudah mulai mau kayak saya udah kayaknya anaknya udah siap nih mulai ke tahapan membaca. Nah, itu yang pertama anaknya sudah bisa bicara dua arah dulu. Kenapa? Karena nanti kalau ke tahap membaca anak sudah harus kenal dengan kita membunyikan sesuatu, anaknya bisa membunyikan balik gitu. Kalau misalnya anaknya belum bisa bicara, itu akan mengalami kesulitan gitu ya. Jadi kalau misalnya Teteh misalnya sudah mau ke tahapan membaca, anaknya sudah bicara, oh oke, udah misalnya kosakatanya gimana? Sudah banyakkah? Biasanya anak-anak yang dibacakan buku setiap hari, saya lihat kosakatanya juga sangat baik ya. Jadi biasanya sudah siap ke situ gitu. Kemudian
bunyi gitu ya, sudah bisa mendiferensiasikan bunyi, membedakan bunyi. Bunyi yang sederhana dulu, misalnya bunyi yang keras, yang lembut gitu ya, atau misalnya bunyi binatang gitu. Kita coba dulu dicek anak kita sudah banyak, kalau nggak salah 4 tahun itu minimal 10 binatang. Bisa membedakan minimal 10 binatang, terus kemudian kendaraan bisa juga gitu ya. Pokoknya dari hal-hal sekitar gitu ya. Nanti dicek lagi STPPA-nya, seingat saya 10 binatang. Nah, udah bisa nih, oh udah bisa masuk berarti nanti ke tahapan membaca. Nah, terus tahapan membacanya gimana? Kalau misalnya tahapan membaca itu biasanya sudah mulai ke abstrak karena mengenal huruf itu udah abstrak gitu ya, anak itu gitu. Jadi Teteh bisa mulai dari membunyikan setiap tergantung sih ya Teh ya, ini Teteh mau pakai metode apa. Misalnya kalau metode fonik, kita harus mengendalkan membunyikan setiap bunyi huruf. Jadi A, itu dikenalkan dulu gitu ya. Kemudian nanti bisa kayak sambil main games gitu. Kalau misalnya apel, apalagi anaknya udah nanya, ini huruf apa? Ya udah kita lihat aja apa benda yang ada di rumah gitu ya. Misalnya apel. Apel itu Adek kalau denger apel ada bunyi apa ya gitu ya. Apel. Gitu. Biasanya anak kenal apel. Gitu ya, gitu nanya-nanya. Nah, itu dari permainan sederhana seperti itu aja sih konkretnya gitu. Jadi apa yang ada di rumah, atau saya biasanya suka nyaranin orang tua labeling. Jadi benda-benda yang sering anak pakai, anak lihat, misalnya lemari, itu kita label. Jadi dia semakin banyak terpapar dengan simbol gitu. Labeling aja. Jadi mungkin kita nggak ngajarin, nah ini lemari ya, hurufnya lemari, itu nggak perlu gitu. Tapi dia lihat setiap hari lemari, meja, kursi, kita labelin gitu yang ada di rumah yang sering dia lihat. Nah, permainan-permainan sederhananya sih gitu. Terus kalau misalnya Bunda sudah mulai mau ke simbol misalnya bisa dari kita bikin di pasir, kita tracing di beras, itu kan anak bisa merasakan dengan 2 jarinya gitu ya. Itu juga konkret gitu Teh. Misalnya bikin DIY gitu. Kalau saya kebetulan kan pakainya fonik gitu ya Teh. Jadi misalnya DIY huruf A, B, C, D itu pakai misalnya yang ada di rumah pakai beras bisa. Jadi misalnya ada karton, kita tulis huruf A, terus kita tempelin tuh beras. Jadi anak bisa pegang si berasnya, ada teksturnya. Kenapa? Karena semakin banyak yang terjalin gitu ya, nggak kita ngomong, semakin banyak sense atau indera yang anak dapat gitu, semakin anak ingetnya lama, long last. Jadi instead of kita bilang ini A gitu ya. Itu kalau anak trace, oh A itu seperti ini. Jadi nanti juga jadi kesiapan dia ke menulis dan ke membacanya jadi long last. Itu juga konkret gitu, dia ada konkretnya gitu. Benda-benda misalnya juga bisa main treasure hunt, misalnya anak bawa tray, pilih ya 5 benda, nanti kita lihat 5 benda yang kamu pilih apa, 5 benda yang dipilih Bunda apa. Nanti kita main di situ, mainnya kalau anak sudah mulai mau membaca, ya misalnya gelas, kita kebunyi dulu ya Bun, gelas, bunyi apa yang kamu dengar ya? Gelas gitu. Nanti kita tulis misalnya gelas. Oh, ini gelas seperti ini simbolnya, seperti ini bunyinya. Seperti itu sih Teh. Zenit, gimana? Ada atau mau menimpali? Iya, makasih ya Teh Dewi untuk pencerahannya. Mungkin cukup itu aja Teh. Baik, makasih Teh Zenit. Terima kasih Teh Dewi. Oke, makasih Teh Zenit pertanyaannya. Boleh satu lagi ada yang mau bertanya? Boleh raise hand atau langsung nyalakan mic-nya. Jadi Teh Fuzi mau bertanya Teh? Ya, Silahkan. Teh Fuzi, ada Teh Fuzi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya makasih banyak. Alhamdulillah hari ini yang saya butuhkan itu terpenuhi ya.
Tapi kayaknya saya agak melenceng pertanyaannya. Kalau ini kan tadi yang dibahas itu tentang anak usia dini ya, rentang 0 sampai 6 gitu. Nah, kalau misalkan ini kan kalau untuk di sekolah, kebetulan saya akan fokus ke SMP gitu. Nah, ketika di SMP itu kan sudah bisa, maksudnya sudah mahir lah ya. Tadi kan kalau misalkan di anak usia dini itu tidak ada refleksi untuk anaknya ya. Jadi berdasarkan maaf, tunggu dulu. Berdasarkan pengalaman ibunya aja gitu kasarnya. Nah, kalau misalkan saya terapkan ini di sekolah dan jenjangnya itu SMP, apakah refleksi ini perlu diberikan kepada si siswanya gitu, atau hanya ke gurunya aja? Karena mengingatkan kita nggak tahu ya isi hati anak remaja itu kan udah istilahnya kasarnya ya udah sudah aneh-aneh lah ya pikiran dan perasaannya gitu. Nah itu gimana? Karena ini tuh mirip-mirip dengan lesson study yang diterapkan di kampus waktu dulu. Jadi apakah perlu gitu ke si siswanya? Nah terus kita kan melakukan observasi itu bisa berkali-kali ya. Betul. Apakah itu ada misalkan batasannya? Karena kan mungkin anak juga bisa stres ya, kenapa sih si ibu teh diganti-ganti wae gitu kan ya caranya teh gitu. Itu ada batasannya atau enggak? Udah kita aja. Makasih ya Teh. Baik, makasih Teh Fuzi. Teh Fuzi ini guru SMP berarti ya? Enggak, saya ibu rumah tangga. Oh, Teh. tapi anaknya SMP. Enggak, bukan. Saya ada yayasan TK SD SMP. Oh, jadi berperan untuk observasi untuk metodenya gitu. Baik, siap. Tadi kalau misalnya mengenai refleksi, apakah itu untuk kita saja atau anak? Sebetulnya dua-duanya sih, Teh, kalau menurut saya. Refleksi untuk kitanya kan lebih ke, apakah yang kita provide ini tuh udah sesuai gitu ya, apakah dengan melihat bagaimana dia beraktivitas, anak beraktivitas. Jadi, anak dan tentu saja kita, walaupun anak usia dini juga sama sebetulnya. Kayak misalnya, saat kita kasih material sesuatu atau media belajar sesuatu, terus anaknya tuh terlihat cuman ngeliatin aja gitu ya. Kita juga kan jadi refleksi apakah ini dia karena ini material baru, jadi dia cuman itu gitu kita bisa refleksikan juga. Jadi selain refleksi kitanya yang telah membuat menu belajar, refleksi untuk anaknya juga memang bisa terlihat dari pembuatan tadi penilaian gitu ya. Anak SMP pun sama kalau menurut saya. Saya pengalaman SMP dulu ngajarnya itu sih ekskul. Jadi justru memang juga banyak refleksinya karena ekskul tuh games kan banyaknya ya. Jadi saya suka refleksinya, oh ternyata kalau misalnya gamesnya ada geraknya, anak-anak itu bisa lebih lama ingat apa yang di gamesin gitu ya. Misalnya saya ajarin misalnya irregular verbs, ternyata kalau misalnya sambil lari-lari mereka lebih ingat. Nah itu bisa jadi refleksi media kita. Apakah bisa jadi refleksi media ke anaknya? Bisa juga. Misalnya anak yang A itu istilahnya apa ya, jurnal belajar lah ya gitu. Anak A saat dikasih games lompat misalnya ke verb irregulars, ternyata dia lebih ingat. Tapi anak yang B, dia nyamannya itu ketika misalnya lewat apa ya, lewat nonton misalnya, kita kasih nonton. Nah itu tuh bisa refleksi juga ke anaknya gitu. Apakah kebutuhan anak itu, kebutuhan anak yang A, B, C, D itu pasti beda-beda gitu ya. Apalagi sekarang di Merdeka Belajar gitu ya Bu ya. Bisa jadi satu kelas itu intinya sama, mereka belajar irregular verbs, tapi mungkin setiap anak tugasnya beda-beda project based learning-nya gitu. Jadi menurut saya bisa sih, sangat bisa untuk melihat kemampuan anaknya juga. Dan tadi apakah ada batasan observasi ya? Kalau observasi itu nanti anaknya bingung nih berubah-ubah. Justru kitanya yang berubah gitu, karena anak itu kan dinamis ya. Kalau misalnya kitanya nggak fleksibel, malah kasihan anaknya. Misalnya anaknya sekarang lagi apa ya, suka ya, sepengalaman saya anak-anak itu cepat banget, dalam 3 bulan aja saya harus
biasanya dia kalau misalnya senangnya tuh kayak gini nih kegiatannya gitu, saya udah rumusin 3 bulan kemudian ternyata minatnya beda, itu bisa saja gitu. Jadi kitanya yang fleksibel sebetulnya menentukan dari hasil observasi itu jadi lebih fleksibel untuk menentukan kegiatan sehingga setiap kegiatan yang kita buat itu udah sesuai sama kebutuhan anaknya gitu. Kalau misalnya kita jarang observasi, malah nanti si bunda mah ini mah udah bisa gitu atau ini mah nggak gini-gini aja nggak seru gitu atau misalnya tadi barangkali levelnya kita jadi terlalu mudah atau terlalu sulit gitu kalau kita observasinya jarang gitu sih Bunda Fuzi. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Nah, kalau intinya kan itu masih tetap dari pandangan guru berarti ya, cuma Betul. si kemampuannya gitu. Nah, apakah memungkinkan untuk kita berikan misalkan di selebaran sama anaknya tentang kesan pesan bagaimana sih belajar hari ini, bagaimana kritik dan sarannya gitu. Apakah mungkin diberikan seperti itu? Sangat mungkin Bunda. Bahkan saya suka bikin namanya jurnal buat anak. Bahkan anak saya usia 4 tahun itu udah bisa bikin jurnal. Dia seneng nggak dengan kegiatan dengan saya hari ini? Misalnya pernah gitu dia bilang nggak suka. Kenapa nggak suka? Karena nggak sukanya ini, misalnya nggak ditemenin sama Bunda gitu. Atau misalnya nanti saya coba cari ya, saya pernah bikin jurnal. Apalagi anak SMP itu udah bisa banget. Misalnya, apakah kamu suka misalnya kegiatannya seperti ini, misalnya suka atau nggak suka, terus kalau nggak suka, biasanya anak udah mulai bisa ngungkapin pengennya gimana, gitu. Kalau misalnya anak saya nih ya, usia 4-5 tahun, itu udah biasa kan saya tanya, pengennya gimana? Oh pengennya Zara tuh nanti main-main lompat-lompat dulu kayak waktu itu. Oh ternyata dia kebutuhannya tuh digerak dulu. Jadi kita tahu gitu. Pengennya itu dulu main-main dulu. Nah baru nanti yang duduk-duduk. Oh oke. Jadi catatan kita. Apalagi anak SMP udah bisa. Misalnya sekarang anak SMP udah project based learning yang saya lihat udah bikin video gitu ya. Udah lebih variatif gitu. Sangat-sangat bisa. Aduh mana ya, saya tuh udah pernah bikin, tapi lupa. Jadi sederhana sih Bun, kalau buat anak TK, kalau anak SMP bisa lebih kompleks, kalau anak TK itu cuman misalnya pilih emot icon yang mana ya, yang perasaan kamu setelah main, terus kamu boleh gambar perasaan kamu. Jadi saya tuh pernah Zara tuh gambar, dia itu sedih mukanya. Kenapa sedih? Ya soalnya tadi pas mainnya bundanya nemeninnya sebentar. Oh ternyata dia tuh masih butuh perhatian gitu. Jadi bisa gitu, sangat bisa anak-anak bikin jurnal dirinya sendiri terkait pembelajaran yang kita kasih gitu. Gitu Bunda Uzi. Ya satu lagi boleh. Boleh dong. Kalau misalkan itu tadi kan berarti bisa dipakai angket gitu ya, selebaran gitu. Nah, kalau apakah si refleksi itu dia form refleksi itu punya standarisasinya atau gimana kita aja atau terserah ya udah dikasih aja gitu ke anak-anak gitu. Form refleksi itu bebas, bahkan nggak harus dalam bentuk form. Jadi kita ngobrol ngobrol pillow talk gitu kalau sama anak bisa. Kalau di sekolah mungkin satu-satu gitu misalnya kalau anaknya sedikit ya, misalnya small class gitu 10 anak atau 15 anak itu bisa banget kita bikin jadwal, aku mau ngobrol sama tiap anak 5 menit aja. Jadi makin dekat juga bonding sama gurunya gitu ya, ada kelekatan. Itu saya tuh kalau misalnya pertama kali masuk sekolah Bun, target saya tuh bukan biar anak ini tuh bisa baca tulis itu, enggak, tapi target saya biar anak ini tuh sayang sama saya gitu. Nah, salah satunya dengan observasi ngomong aja, ngobrol aja, kamu sekarang lagi suka apa? Mungkin 5 menit ya kan. Bahkan anak SMP pun masih suka digituin, diperhatiin kayak gitu. Saya yakin deh. Jadi bisa dalam tadi bentuk kayak Bunda selebaran, bisa dalam bentuk kayak oral aja ngobrol bebas, jadi anaknya nggak merasa deg-degan gitu, itu bisa. Jadi bentuknya bebas. Nggak ada, bahkan di pemerintah pun observasinya kan tadi kalau untuk anak usia dini masih kayak gitu ya Bun ya, dibebaskan kok. Nah kalau saya bentar ya, coba bisa nggak?
Wait. Tadi yang tentang jurnal. Bisa nggak ya? Nah ini. Kayak gini aja sederhananya. Mungkin bunda-bunda biar kebayang. Nah, gimana perasaan dan jurnal itu bisa setiap hari, Bun. Misalnya sebelum mulai sekolah sama setelah pulang sekolah. Karena bisa aja beda. Atau misalnya bikin mood meter. Jadi anak-anak tuh bikin poster besar. Gimana perasaan kamu pagi-pagi, siang, pulang, misalnya itu bisa aja beda-beda. Oh, pagi-pagi aku semangat nih. Pas siangnya aku ada ulangan, bete, kesel misalnya. Pas pulangnya ternyata hujan, aku senang misalnya. Itu tuh bisa beda-beda. Jadi kita bisa tracking dalam 1 bulan yang mana yang paling sering dan dominan nih perasaannya gitu. Gitu bisa nge-track. Dan bisa nge-track selain anaknya gimana, kita juga bisa nge-track kan gimana cara kita penyampaian pembelajaran. Oh, anaknya lebih banyak sedih nih, jangan-jangan apa yang harus saya ubah ya gitu. Gitu. Jadi banyak yang bisa kita refleksikan gitu dengan membuat kayak gini. Gitu, Bunda. Oke, makasih banyak ya, Teh. Sama-sama, Teh. Silahkan, Teh Ranti. Saya stop dulu ya. Bunda-bunda yang tadi butuh printable-nya itu ada di Instagram saya, udah saya simpen di link-nya. Jadi boleh dipakai di rumah, di-download dan dipakai. Oke, makasih ya Teh. Teh Puji juga makasih pertanyaannya. Maaf ini saya off cam karena lagi di jalan. Saya rasa cukup ya untuk tanya jawabnya. Nanti kalau misalkan ada yang mau bertanya lebih lanjut boleh di WA ya Teh ya. Angga boleh. Oke. Oke deh kalau gitu sekarang boleh buka kamera dulu. Kita ada, oh ya ini ada kenang-kenangan nih dari RAB. Teh Dede silahkan. Nah, ini ada sedikit sertifikat dari Ridlot Bandung buat Teh Dewi. Nanti PDF-nya kita kirim ke Teteh ya. Iya, terima kasih Teh. Iya, makasih udah mau jadi pemateri hari ini. Sama jangan lupa nih nanti tanggal 18 Desember Ridlot Bandung mau ulang tahun yang kedua. Kita mau ada event offline. Yuk pada daftar, jangan lupa cek di Instagram @ridlotbandung ya teman-teman ya. Siap. Oke, sekarang boleh dong dibuka dulu kameranya, kita foto bareng dulu. Sebentar. Teh Kenia, udah siap Teh? Siap Teh, mangga sok. Oke, hitung ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Sudah Teh Ken? Udah Teh, hatur nuhun Oke. sadayana. Teh Dewi, sekali lagi saya mewakili Ridlot Bandung mengucapkan banyak terima kasih buat sharingnya hari ini. Jangan kapok ya kalau diundang lagi buat sharing-sharing ya Teh ya.